Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan dan kita hormati, wabil khusus para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh dan pemuka masyarakat, dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati qari Al-Quran dan juga grup Maulid Al-Habsyi. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati PLT, Kepala Desa Pangambau Pangambau Hilir lah, Pangambau Dalam, mohon maaf kalau iya. Ternyata masuk ke dalam dulu ya. Dan juga seluruh perangkat-perangkat desa yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi kehormatan ulun kepada sampeyan sabarataan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini ulun bisa bersilaturahmi dengan warga di sini dan sama-sama dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu adalah membaca daripada manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena kalau membaca ini hakun haja ulun lah, yang membaca ini nyamannya, ada bukunya, jangan disuruh ceramah tadi bisa bulik bulu tadi ulun lah. Membacanya bedanya habis, bukunya sadang udah ya kalau harus membaca. Kemudian juga marilah kita senantiasa memperbanyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat tersebut senantiasa disampaikan Allah kepada Nabi kita, istri Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan seluruh umat-umat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama ulun pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga, terutama kepada pengundang sekaligus pembawa acara dan juga sekaligus merangkap tiga khadimul majelis, yaitu Ustadz Muhammad Jamjuri. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Ta'ala dalam memperjuangkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga daripada itu, terlebih dahulu ulun mengucapkan ampun dan maaf terutama kepada tutuhak masyarakat seberataan. Seandainya nantinya di dalam penyampaian ulun ada terdapat baik tutur kata, tingkah laku nang kurang bagus, nang kurang nyaman, nang kurang baik pian lihat, itu semata-mata qadaipan kelemahan daripada pribadi ulun. Jamaah keluarga, Bapak Ibu hadirin wal hadirat majelis manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan tadi pembawa acara menyediakan waktu berapa tadi? 120 menit lah. Kira-kira wah jadi ditawar atau ditawarnya kan boleh juga tawar-tawaran. Jadi alhamdulillah, salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama yang hadir di majelis ini, adalah kita bisa mendengarkan, mengetahui lebih mendalam tentang sosok wanita yang mulia,
seorang wanita mujahidah, seorang wanita pejuang Islam, seorang wanita kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau adalah seorang wanita yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita mendengarkan membaca daripada manaqib Sidin, kita senantiasa mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat yang luar biasa, karena kada sembarang orang, kada semua orang tahu tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam agama Islam, seseorang yang beriman itu tidak cukup hanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga kita dituntut untuk mencintai, mengetahui lebih mendalam bagaimana sejarah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh keluarga Nabi dan seluruh zuriat Nabi ila yaumil qiyamah. Karena salah satu zuriat keturunan yang sampai ada sampai hari kiamat hanyalah zuriat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Banyak manusia itu nang keturunannya putus, habis sudah kada lagi keturunan ada. Macam-macam sebabnya. Ada orang nang kada bakat turunan gara-gara kada hendak bebini. Nah, ada pas hendak bebini. Aku ada hendak bebini gir. Ada. Ada lagi orang kada bakat turunan memang sudah balaki bebini cuman temanang. Nah, bahasa ulun temanang lah. Kalau sini kada tahu apa sih temanang, kada berenak sama aja jar. Nah, ini. Temanang ngarannya kada berenak ada. Nah, ini. Akhirnya keturunannya putus. Makanya ada ulama sebagian mengatakan kita ini senantiasa baguslah berdoa. Kalau bahasa Arab kada apa ya bahasa Indonesia. Minta lawan Allah Ta'ala mudah-mudahan keturunan kita ini jangan putus. Karena apa? Karena keturunan kita ini salah satu aset yang hebat, salah satu amal jariah. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi Nabi iza mata ibnu Adam inqata amaluh, kecuali 3. Di antaranya adalah anak yang saleh, anak yang beriman. Ini itu keturunan. Jadi makanya keturunan yang kada putus sampai hari kiamat adalah keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah keluarga rahimakumullah wa hadakumullah. Kalau kita berbicara tentang manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ini sudah rancak dan sudah kita mendengar. Tapi karena mahabbah kita, karena kecintaan kita, seandainya 100 kali, 1000 kali kita dibacakan, tetap kita itu adalah salah satu ilmu kepada kita sebaratan, menambah mahabbah kita. Beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Asadiyah. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah Quraisy. Nah ini. Sedangkan ibu beliau adalah Fatimah, anak Zaidah. Alangkah mulia nasab Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian nasab Khadijah daripada keturunan tradisi orang-orang jahiliyah. Nah, ini karena beliau memang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini beliau mampu menemani Nabi kita di waktu duka dan juga suka. Ini hebat. Ini kalau orang misalnya nih contoh lah, seandainya ada orang disuruh mengawini nang tibak nyamannya aja, oh itu ulun gini hakun. Ika mahakun lah misaut ano tai.
Jam hakun nah belaki lawan si utoh toh sidin tuh sugih banyak harta hakun nah nyaman. Coba misalnya mahakun nah belaki lawan si utoh tuh sidin tidak bisa napa-napa, cuman beilmu cuman kada beharta hadang dulu istiharah dulu 3 hari 3 malam ujar Tapi kalau Sayyidah Khadijah Al-Kubra beliau bersedia mampu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duka dan juga suka. Karena Sayyidah Khadijah Al-Kubra ketika kawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sini ada. Itu beliau senantiasa mendapatkan cobaan yang begitu luar biasa daripada orang-orang kafir pada waktu itu. Langaran cobaan jelas. Kada nyaman. Tuh cobaan tuh nyaman. Nah, nyaman tuh nikmat. Nah, ini bertantah orang boleh cobaan tuh kada nyaman dicoba. Jadi beliau ini adalah seorang wanita yang dijaga nasabnya, perbuatannya daripada keturunan tradisi orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Karena di waktu itu orang-orang jahiliyah kebiasaan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan yang kada baik. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu adalah suka mengerjakan perzinaan. Tuh. Ya, jadi zina itu biasa bagi mereka. Kemudian apalagi? Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu dulu adalah mereka suka minum minuman, mabuk-mabukan. Ya udah terbiasa. Bahkan mereka menganggap mabuk-mabukan itu sebagai minuman wajib dalam sehari-hari. Auzubillahi min dzalik itu dulu. Jadi kalau kada minum kada istimewa bagi mereka. Kada mabuk kada istimewa itu udah. Bahkan mereka menipu macam-macam. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang kada baik tertunggal di kepada orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu bukan mereka yang bungul-bungul, kada sebenarnya. Tetapi mereka pintar masalah dunia tapi jahil urusan Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi Sayyidah Khadijah Al-Kubra beliau memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan yang kada baik. Bahkan pada waktu itu di zaman-zaman jahiliyah kalau masalah pernikahan ini bermacam-macam masalah pernikahan. Kalau kada hilap itu ulun pernah terbaca ada di dalam satu riwayat ada 4 pernikahan di zaman jahiliyah ada. Jadi ada 4 model pernikahan. Ini nak ada baik aja. Ada di antaranya adalah pernikahan orang-orang jahiliyah. Adalah disebutkan apabila seorang wanita itu sudah ganal. Artinya ganalnya siap kawin lah itu ganal. Kemudian orang tuanya kalau perempuan ditakoni ikam siaplah belaki. Ya siap. Itu orang Arabnya maka itulah kalau kita takoni ikam siaplah belaki berdiaman aja ya Allah sopan. Ada kucing lalu ya kalau ceng iya ceng hendak belaki karena tuh ya berarti hendak belaki itu. Akhirnya setelah itu bilanya anaknya tadi sudah siap kawin, maka orang tuanya memasang umbu-umbul di hadapan rumah. Udah pasang umbu-umbul. Jadi pasang umbu-umbul, kemudian apa? Nang seorang wanita tadi nang siap kawin tadi disiapkan satu buah kamar. Itu di antara pernikahan jahiliyah. Disiapkan satu buah kamar, kemudian lawang dibuka aja. Artinya ini orang paham, karena sudah tradisi. Artinya bila ada umbu-umbul di muka, ini berarti bebinian yang di dalam rumah tadi sudah siap untuk dijima. Ini. Itu kan udah nikahan sudah, tinggal masuk aja udah. Bila siapa hendaklah pemuda yang hendak masuk ke dalam rumah, udah digawe wallahu a'lam ya macam-macam. Nah, digawe ya kudaan, untaan bisa juga. Pokok kucingan bisa juga ya wallahu a'lam orang berduaan. Nah, ini. Akhirnya keluar nang laki-laki tadi. Kemudian karena masuk pulang laki-laki yang lain. Ada yang sampai berjumlah, ada yang sampai 10 ikong. Bila sudah sampai 10 ikong, tutup umbul-umbul pacol. Kemudian setelah itu kisahnya apa, perempuan tadi karena sudah digauli, dijima otomatis mengidam tianan. Nah, ada paham juga, ada paham tianan, gembung parot. Nah, ini.
Akhirnya betianan. Setelah betianan beberapa bulan kemudian lahir anaknya. Nah ini. Anaknya ini anak siapa? Anaknya anak siapa? Akhirnya para totoha kampung maulah pengumuman. Artinya siapa yang pernah berkumpul lawan bibinian tadi mohon di rumah diundang. Akhirnya setelah itu dilihati, nah anak tadi mirip siapa? Oh mirip nang Saigong ini nah, mirip si Utoh nang ini nah. Oh berarti si Utoh ini abahnya. Itulah itu diantara perkawinan orang-orang jahiliyah. Nauzubillahi min dzalik. Itu kan jelas nasabnya siapa? Abahnya. Tetapi Sayyidah Khadijah Al-Kubra dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau diberi gelar dengan Sayyidah At-Tahirah, pemimpin yang suci. Nah, ini Sayyidah. Kalau orang Arab ya Sayyidah. Kalau kita ke Indonesia kadang-kadang ya Siti. Siti itu ya ambilannya daripada Sayyidah sebenarnya. Siti ya. Kan kita itu kalau Siti Aisyah, Siti Khadijah, apa gerang Siti? Siti itu ya ambilan daripada kata-kata Sayyidah makasnya. Disingkat menjadi Siti. Nah, ini Siti ngarannya. Artinya Siti ini kata-kata penghormatan Siti. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi Sayyidah Khadijah Al-Kubra bahwa terhimpun kepada beliau kemuliaan dunia dan akhirat. Maka ketika sampai kabar dakwah Nabi kepadanya dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Sayyidah Khadijah langsung meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas. Ini karena kisahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini adalah orang yang berilmu. Jadi beliau itu adalah dididik di keluarga yang berisian ilmu. Bahkan beliau ada berisian keluarga yang seorang keluarganya itu adalah paham dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kalau ada salah ngarannya adalah Waraqah bin Naufal. Ini seorang tokoh, seorang nang asalnya beragama Nasrani, beragama Kristen, cuman beliau paham kitab-kitab nang terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab lain. Makanya sebenarnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra kenapa jadi berani? Kenapa jadi beliau berani menawarkan diri kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nang berdatang itu bukan Nabi kita, tetapi Khadijah Al-Kubra yang mendatangkan diri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan sembarang. Karena beliau yakin bahwasanya apa yang dilihatnya tentang seorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah ini adalah jelas seorang Nabi dan Rasul di akhir zaman. Karena beliau sudah tahu mengaji, artinya kita berpengetahuan bahwasanya kayaknya tanda-tandanya yang seorang nabi, seorang rasul itu adalah demikian dan ini semuanya ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita belum jadi nabi, umur 25 tahun. Itulah. Makanya yakin beliau Sayyidah Khadijah ini kada betah lagi udah orangnya. Makanya ujar keluarga sini tadi apabila kan ikam bertamu lawan laki-laki tadi ikam udah kawin aja kan Bapak. Itu luar biasa. Makanya Nabi kita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifat-sifat Nabi itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Baik di dalam kitab Taurat, baik di dalam kitab Injil, baik di dalam kitab Zabur, kitab-kitab suci yang lain sudah ada. Sudah ada. Nanti yang menjadi rasul, menjadi nabi akhir zaman adalah orangnya yatim piatu, itu sudah ada. Tanda-tandanya sudah jelas. Makanya ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini beliau adalah seorang tokoh Yahudi yang asalnya beragama Yahudi, ngarannya Husain. Kalau di dalam tafsir Jalalain beliau itu berkata, oh jadi sini ketika aku melihat seseorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah, maka aku sangat yakin bahwasanya itu adalah Nabi dan Rasul akhir zaman. Akhirnya nang tokoh Yahudi tadi nama ngaran Husain mengucapkan dua kalimat di hadapan Nabi dan bergandengan dengan Abdullah beliau. Itu seorang tokoh Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu sebenarnya. Orang-orang Yahudi dan orang tokoh-tokoh kalau mendalami kitab-kitab suci tahu dan mereka yakin
bahwasanya ini nang anak Abdullah tadi itu adalah seorang nabi dan rasul, kepada kon beriman. Kenapa? Karena mereka hiri dengki karena hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Jahal pun, sebenarnya Abu Jahal tahu tanda-tanda Nabi itu, tahu Abu Jahal. Tetapi ujar Abu Jahal, kenapa jadi aku kadang beriman lawan Muhammad? Karena Muhammad ini adalah seorang anak yatim. Seandainya Muhammad ini daripada orang hebat, orang dermawan, orang kaya, aku akan beriman. Ini ujar Abu Jahal. Nah itulah anggapannya, karena mereka merasa karena kalau aku beriman bawahan Muhammad, karena aku hilang kekuasaanku. Nah itulah jadinya. Jamaah keluarga rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra di dalam riwayat dikatakan beliau kan menyuruh Nabi membawakan dagangan. Karena beliau ini Sayyidah Khadijah Al-Kubra dikenal sebagai pedagang yang hebat. Nah, tetapi Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini beliau kada nang sidin, kada berdagang ada, tetapi orang membawakan. Jadi Sayyidah Khadijah ini beliau otaknya beliau. Jadi yang membawa tuh orang upahan, orang-orang lain, kepercayaan. Dibawa. Nah, sidin otaknya aja. Nah, karena beliau ini wanita rumahan, wanita nan di rumah, kadang ujuk-ujuk ke pasar banget. Nah, itulah akhirnya Nabi kita SAW membawakan dagangan Sayyidat Khadijah Al-Kubra dikawani oleh Maisarah, kan nggak itu? Kalau Maisarah ini kan binian, adalah lakian Maisarah. Kalau kita garangnya Imai. Kalau Maisarah boleh Imai. Kita ini terkadang ya ngaran orang bagus, cuma terkadang bahnu dikiau kada baik, jadinya kada hakon bangaran bah jaga dia kan ngaran ulun biar ulun dikiau hujungnya aja. Ada orang Arab tuh ada orang Arab tuh bagus, ngaran sepanjangan Abdullah ya Abdullah, Abdurrahman ya Abdurrahman, itu sepanjangan ya Abdurrahman ya Abdullah. Kita kada terkadang belinya ngaran Abdurrahman dikiau Gusdur. Ada kejadian lah. Ada kejadian, ada orang nih anak minta ngaran lawan tuan guru. Nang didetangi tuan gurunya tuha. Tuan guru tuha. Kada tuan guru nang gaul, kada jaka guru gaul, idin hafal di Google. Cari akan di Google. Ini tuan guru tuha. Jadi guru ulun hendak minta gesan anak ulun. Cari akan sidin. Ngarannya kalau kada salah itu Abdurrahman. Guru nang tanom sedikit ada aja. Abdullah aja sih. Kada hakon. Akhirnya kada jadi, kada cocok. Nah, ini kan kita jadi soal ada tuan guru mun handak juga bawa ngaran saurang pilihakan tuan guru kan kayak itu. Ada ini ang tanom sedikit guru ya deh, jangan sidin ngaran tuan guru tuh aja kayak itu pangaran sidin Asia, Aisyah, Fatimah, Khadijah, Ramla, karena nang sidin itu akhirnya supan. Nah jadi beliau ini Sayyidah Khadijah Al-Kubra menyuruh Maisarah, ujar Khadijah, wahai Maisarah, itu ikam kawani itu Muhammad itu kawani. Nah Nabi kita belum jadi nabi lagi lah, kawani itu Nabi Muhammad belum jadi nabi belum lagi. Dan kau pertama kawani inya berdagang, dan kedua ikam jadi mata-mataku, ujar Khadijah ini. Jadi sebenarnya Maisarah itu disuruh oleh Khadijah sebagai mata-mata lawan Nabi kita. Ujar Khadijah, ikam Maisarah hai kawani Muhammad berdagang ke Syam. Setiap apa nang ikam lihat, nang apa ikam temui, semuanya kisahkan lawan aku. Aku anak tahu. Nah ini akhirnya Nabi kita membawa dagangan dengan Maisarah. Di perjalanan macam-macam kejadian. Ini cagar Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah awan senantiasa menaungi Nabi. Ini. Jadi kemanapun Nabi bergerak, situlah awan. Kemudian lagi ada kejadian sampai-sampai kita aja ketika sampai di Sam, dagangan sudah habis. Nabi kita istirahat Nabi kita di bawah pohon. Ternyata apa? Seluruh ranting-ranting pohon semuanya tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disaksikan oleh pendeta Bakhira. Ada seorang pendeta, seorang yang beragama Kristen, cuman beliau tahu ini adalah ada sembarang manusia ini. Jadi melihat seluruh ranting-ranting pohon dengan ke atas pucuk-pucuknya ini ke bawah bertaan tunduk. Ini ujar sidin adalah seorang nabi dan rasul di akhir zaman.
Nah, ini akhirnya diceritakan lawan Khadijah, mendengar cerita Maisarah, Khadijah ini makin yakin bahwasanya ini adalah cager lakiku. Nah, ini. Akhirnya setelah singkat ya beliau kawin. Cuman Nabi kita menjujur juga lah, ada samantang-mantang bibinian beurah karena kejujuran, jangan. Nah, ini kejujuran Nabi kita dijujurkan, dikawinkan, akhirnya kawinlah beliau. Jamaah kawaga rahimakumullah wa hadakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Sayyidah Khadijah ketika berumur 25 tahun. Ini Nabi kita waktu kawin dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Nabi kita berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Berarti berapa bedanya tuh? 15 lah. Nah, ini 15. Tuha bini daripada laki. Itu nang sekilas dulu. Nah, di sini ujar ulama lah, ini perlu, nah anak-anak muda ini perlu. Di sini kita jangan sampai beranggapan hanya gara-gara usia tuha bini daripada laki. Ini kita beranggapan di dalam hati bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bebini, belu dan tuha. Itu jangan. Itu adalah durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan sampai kayak itu. Oh kado papa ikam hendak kawin jalon kawan. Tuh ada situ jernang belu 2 kali. Tuha kado papa juga. Nya Rasulullah bibini tuha jar. Nah ini kan boleh itu. Itu seolah-olah menghinakan Nabi bibini tuha, itu jangan. Kalau di dalam sejarah Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini meskipun beliau umur 40 tahun, umur 40 dan belaki 2 kali, bahkan beranakan sini. Beliau itu adalah seorang wanita yang paling cantik di zamannya, lebih cantik daripada perempuan-perempuan yang perawan. Itu. Jadi jangan dikira Tuhan. Kalau papa bini Tuhan, Rasulullah bini Tuhan jangan dilanggar ya. Nah, jangan. Itu durhaka kepada Nabi. Itu banyak orang anggapan. Karena Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang pertama beliau, kada mungkin Nabi ini adalah seorang insanul kamil. Itulah etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad itu adalah insanul kamil, manusia yang sempurna, sempurna dari segi apapun Nabi kita sempurna. Sempurna daripada tubuh Nabi, sempurna daripada akhlak Nabi, sempurna daripada rupa Nabi. Makanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang bertemu dengan Nabi, mereka itu kan ada celah, kan ada jalan mencela kekurangan Nabi. Karena Nabi itu insanul kamil, manusia sempurna. Dan orang-orang kafir Quraisy pun tahu manusia yang paling jujur iya Muhammad Al-Amin, Nabi Muhammad. Nah, itulah hebat Nabi kita. Maka itu seluruh rasul, seluruh nabi, seluruh rasul itu dalam tauhid dikatakan. Orang-orang rasul itu wajib kita beetikat adalah yang seluruh rasul yang berjumlah 313. Satu riwayat 315. Semua rasul itu orangnya adalah orang yang paling tampan di zamannya. Itu adalah rasul. Itu semua rasul, baik Nabi Adam, baik Nabi Idris, baik Nabi Sulaiman, baik Nabi Yahya, baik Nabi Musa, baik Nabi Harun, semuanya adalah orang yang paling tampan di zamannya. Ini orang yang terhebat di zamannya, orang yang termulia di zamannya itu Rasul. Tapi kalau Nabi kita termulia sepanjang zaman itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita termulia sepanjang zaman. Ini kehebatan Nabi. Jadi mustahil Nabi kita mendapatkan seorang bini nang nah, baca kita kan kayak itu. Jadi si Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu meskipun beliau berumur melebihi Nabi 15 tahun, tetapi kecantikan beliau, kehebatan beliau, kekancangan beliau, artinya natural, muha natural, tahu natural lah atau naturatul asli lah. Natural beliau tuh asli. Maaf kalau sekarang tuh banyak. Muhanya putih benar. Tapacul sarung betis. Nah, lain warnanya. Sekalinya kata belen por maaf lah ibu-ibu lah, ini contoh sini kan di Bang sini rakyat bertahan di dalam sini. Ini tapi kalau Sayyidah Khadijah Al-Kubra memang asli cantik cerita, hartawan, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat di zaman siapa yang ada hendak. Makanya Abu Jahal pun sempat berdatang lawan Khadijah. Ini Abu Jahal.
Banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy nah hendak lawan Khadijah, banyak. Tetapi Khadijah kada hakun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau itu cantik. Mun jangan dicantik nya orang mendetang. Makanya Abu Jahal ini beliau lawan Nabi kita nih musuh, artinya musuh mulai dahulu. Kan berdatang ada hakon Khadijah, akhirnya kawin lawan Nabi. Jadi sarik itu mulai, artinya mulai percintaan sarik. Ada dulu orang kan gitu kalau. Jadi muar tak dahulu baca kitanya lah. Jadi Abu Jahal ini muar tak dahulu lawan Nabi, membawa pulang ajaran Islam. Oh makinnya Abu Jahal mah ape-ape. Itulah. Jamaah kawaga rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi kalau kita berbicara ya panjang lebar nih hebat. Ini hanya sebagian lah, sebagian daripada keistimewaan Khadijah. Kita bacalah. Nah, di sini ada seorang ulama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, aslinya ini kitab Al-Busyra lah, cuma diterjemahkan oleh ulama. Tuan Guru Haji Muhammad Sukri Unus dalam bahasa Melayu. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ketika beliau sudah kawin dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ini adalah seluruh harta kekayaan beliau serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau terkenal dengan kekayaan, banyak hartanya. Tetapi ketika kawin dengan Nabi kita seluruh harta dan beliau ambil pedagang hanya untuk memfokuskan dakwah Islam. Beliau membantu Nabi SAW dan juga beliau kada pernah menanyakan kayak apa tadi hartaku tadi, kada pernah. Bahkan beliau kada pernah menakuni berapa lagi hartaku, kada pernah. Karena orang yang ikhlas, orang yang benar-benar menolong agama Allah tuh kada menakuni kayak apakah sudah kada pernah lagi sudah. Kayak ujar orang bahari itu amunnya kawa nih lah, amunnya kawa itu orang bahari ini ibarat orang bahari. Amunnya kawa ujar orang bahari ibarat segala kebaikan kita nih anggap nang kayak tahe, maaf. Kayak apa aja kayak tahe? Kan orang bilainya membuang kotoran ke dalam wis itu pernah lah mengatakan kira-kira tahe itu warnanya hijau bercampur kuning. Kada pernah lah. Seharusnya kayak itulah. Setiap kebaikan yang kita kerjakan jangan diingat-ingat lagi. Sudah, itu urusan Allah Ta'ala lawan kita. Nah kayak itulah. Itu ibarat orang bahari lah. Ini jangan salah paham, ini jangan salah apa jar. Kayak tahe lah jar, ibadah jar. Ini tak uring kalau. Artinya jangan kita ingatkan, itu urusan Allah Ta'ala. Jadi beliau harta yang seluruh beliau berikan kepada Nabi SAW untuk dakwah Islam. Makanya kita ini terhutang budi dengan beliau. Orang-orang yang Islam di awal-awal Islam itu berat. Jadi orang-orang yang mereka menganut agama Islam, menganut agama Nabi, itu berat ujiannya. Kalau kita sekarang nih, masya Allah, nyamannya luar biasa kita sekarang ini lah. Zaman sekarang tuh di mana aja kita beribadah tuh nyaman, tidak mengganggu. Di mana aja kita berzikir nyaman, tidak orang yang mendatangi ke rumah kita. Meskipun ada ya kupit ya satu mat kupit ada aja bang ya kalau sama yang ada sama yang tetap ya diberikan orang. Nah cuman diatur. Kadang kadang diberikan kan ya tetap diberikan orang cuman diatur itu. Kalau zaman dulu tuh sakit luar biasa. Orang-orang yang beribadah itu ancamannya dibunuh. Bahkan Nabi kita SAW sendiri pun beliau hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi dijaga oleh Allah Ta'ala. Nabi kita ada nah waktu sembahyang diandaki kotoran unta, paparutan unta dituyuk lawan Nabi yang sedang sujud. Makanya ujar ulama kita ini umat Nabi SAW di akhir zaman ini termasuk umat yang hebat. Kita di akhir zaman. Kenapa? Karena kita ini ujar Nabi ada dalam riwayat Imam Ad-Darimi kalau ada salah. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi ujar Nabi, iman yang paling menakjubkan adalah iman umatku yang di akhir zaman. Mereka kada melihat dengan aku tetapi mereka beriman kepada aku. Kita tidak kada melihat Nabi, kita kada pernah mendengar suara Nabi, tetapi kita yakin
bahwasanya beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Seandainya, coba ujar ulama, seandainya kita nih diandak oleh Allah Ta'ala bertamu lawan Nabi, kita ini kada tantu menjadi orang beriman. Kita ini kada tantu. Berat cobaannya, bisa kada tahan kita. Cobaannya bermacam-macam. Yang disiksa seperti Sayyidina Bilal bin Rabah itu disiksa, dicambuk, kemudian dipanaskan, diterik matahari, ditindihi dengan batu nang genal. Tawarannya, ujar tuannya, bila ika mahakun berubah nang kayak bahari pulang agama, bebas. Tetap Bilal keras, ahad, ujar Bilal. Artinya Allah itu satu, ahad. Ada lagi seorang perempuan di zaman Nabi, kalau ada salah ketika tahun yang ke-7 daripada hijrah Nabi. Ada seorang perempuan yang bernama Sumayyah. Sumayyah ini seorang perempuan beserta keluarga suaminya disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan penyiksaan ini disaksikan oleh Nabi kita dan juga Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Orang-orang Islam pada waktu itu belum kuat, karena kawal lagi melawan perang itu belum kawal lagi karena masih sedikit orang Islam. Daripada siksaan-siksaan itu, seorang perempuan disiksa dengan bermacam-macam siksaan. Seluruh keluarganya disiksa, apapun disiksa, tetap mereka teguh dalam iman kepada Allah. Sampai-sampai nang Sumayyah tadi, beliau disiksa dengan dicambuk, dijamur di arena yang terik, panas matahari di padang pasir, panas padang pasir. Kalau panas tuh panas luar biasa. Kalau kita nih panas ya panas kawaju pacul baju kita ya, kalau buktinya menumpak maharit mengatam pacul baju, ini berarti kada panas benar. Sampai-sampai beliau itu adalah perempuan pertama yang mendapatkan syahid. Sampai-sampai daripada siksaan luar biasa, kemaluan sidin, kemaluan seorang perempuan, kemaluannya dicucuk oleh Abu Jahal lawan tumbak tambus sampai beliau meninggal dunia itu. Kita kada tahan seandainya, makanya kita nih di akhir zaman alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, makanya kita perkuat iman kita, jaga iman keluarga kita, keturunan kita, iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan pada waktu itu orang-orang yang menganut agama Nabi adalah banyak orang-orang rendah. Orang-orang tokoh tuh belum lambat, belum dulu nang hebat-hebat tuh kainai. Banyak orang-orang rendah yang mengikut Nabi. Banyak orang-orang budak. Kemudian kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Itu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini hanya ada orang hebat, ada orang derma, artinya ada orang yang terkemuka, artinya orang bawaan beliau kada bisi harta apapun. Tetapi itulah. Makanya ketika Nabi nikah dengan Khadijah itu sangat terbantu dengan perjuangan Islam. Karena apa? Karena orang-orang yang ketika memeluk agama Islam kebanyakan diusir oleh keluarganya, diusir, ditinggalkan, kemudian ada dianggap anak lagi, akhirnya seluruh harta kada boleh membawa. Itu terbiasa orang-orang Islam pada waktu itu. Siapa yang mampu menjaga? Ya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau rela menyediakan rumah, rela menyediakan tempat tinggal, makanan dan baju, seluruhnya dijamin oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra karena beliau berharta. Nah inilah untungnya orang yang sugih dermawan. Nah, makanya kita kalau minta sugih dermawan tuh kada apa-apa, bagus. Nah, artinya minta kekayaan tapi untuk agama Allah itu baik, kada apa-apa. Karena agama ini memang dua-duanya kata kawa dihilangkan lah di dalam Al-Qur'an. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kada salah ayatnya kayak ini, surah At-Taubah ayat 41, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kada salah itu ayatnya. Ujar Allah Subhanahu wa taala, berjihadlah kalian di jalan Allah itu dengan harta dan diri kalian. Nah ini kada kawan yang dua ini ditinggal, ada aku hendak awaknya aja, kada hendak hartanya, jangan. Itu bagus-bagus saja. Nah, cuman semampu kita lah, ini semampu kita, artinya semampu kita. Mampu kita siapa ya saya itulah, jangan dipaksakan. Ada lagi orang yang berjihad dengan hartanya,
lawan dirinya ada bagus-bagus aja, cuman belum sempurna. Karena harta ini apapun pasti dengan harta kita. Kita hendak sekolah dengan harta. Ada kawa sekolah negeri saja. Ada kawa sekolah negeri, ada SPP-nya, ada nukar kitabnya, ada nukar bajunya, ada nukar bayar makannya, itu perlu uang. Artinya kita minta lontar rezeki yang banyak untuk menolong agama Allah tuh bagus. Nah, itu termasuk daripada amal jariyah. Maka itu jangan takutan. Selalu harta yang kita gunakan kepada jalan Allah, berapapun nilainya, banyak ataupun sedikit, itu ada masalah. Pokoknya ini perjuangan kita membantu agama Allah itu pasti ada tulisannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kena bahkan kena nang 1.000 rupiah, nang 500 rupiah pun bisa kena begenan seperti gunung Uhud. Itu kan ajaran Nabi kita di hadapan Allah. Itu jadi artinya kita jangan merendahkan, oh ini 500, ini 1.000, jangan seapa mampu kita, penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kawaga rahimakumullah wa hadakumullah. Sedikit lagi nah. Nah, jadi di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau mendapatkan salam daripada Allah dan juga malaikat Jibril. Nah, ini artinya orang dijamin surga. Bahkan beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra sudah mendapatkan satu istana di dalam ujar Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala mengatakan. Kenapa? Karena tadi berjuang dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini beliau adalah seorang panutan sepanjang zaman, baik laki-laki apalagi kaum perempuan. Dan beliau ini seorang wanita yang salehah luar biasa kepada Nabi. Karena beliau ini sepanjang kawin dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berapa puluh tahun, beliau ini kada pernah minta apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada pernah minta. Kada pernah betagih nang macam-macam melawan Nabi, kada. Kalau betagih ya boleh-boleh aja lah, cuman dilihat sikon keadaan laki. Ini laki ini kayak apa? Ini jangan betagih kada sesuai keadaan. Pakalahi jadinya. Kayak apa nang kada sesuai keadaan, misalnya laki datang begawi, ada pak oleh pulang duit. Sekalinya nang di rumah bini ngaor betagih apa? Anu banyak ya kawan ini ama 10 gram pang nih hajar. Nah ini laki pusang nang bini pusang, jadinya bakal lahi berungkop. Nah, ya akhirnya talak 100 jadi kami. Oh jari ya jadinya ya sama-sama pusang. Kamu talak 100 jar. Sekalinya imbas subuh Hawaii ada bibine. Oh jar. Menyasal jadinya kalau talak 100. Maka bila talak 100 kada kau bebulik pulang amun kada becina buta ujar orang bahiri. Becina buta kalau ngarannya kawin orang lain akun lah. Enggak, itu banyak kejadian gara-gara nafsu kita. Nah, ini jangan. Dan juga Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini di antara keistimewaan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuliakan beliau. Baik ketika beliau sudah meninggal dunia ataupun masih bersama Nabi. Nah, jadi Nabi ini beliau ketika kawin lawan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Nabi kita ini kada pernah kawin dengan wanita-wanita yang lain. Nah, jadi wanita-wanita yang lain itu ketika sudah meninggal Khadijah Al-Kubra baru Nabi kita kawin dengan wanita-wanita yang lain. Dan Nabi kawin ini untuk dakwah Islam. Ini. Kalau manusia berpatokan Nabi banyak bini jar, aku nak banyak bini juga. Kita ini kawin terkadang dengan nafsu. Ini bedanya. Kalau Nabi kada itu untuk syiar agama. Ulama-ulama dulu kan itu juga banyak bini, ada nang 4, ada nang 10. Cuma nang masih aja 4 aja pang lah nang bolehnya. Ada kayak Imam Syafi'i banyak bini sih. Imam Syafi'i itu banyak bisa bini. Ada sebagian ulama mengatakan bini Imam Syafi'i itu 7. Ada lagi yang mengatakan 11 ada. Tapi nang masih sisa 4 lah nabinya kayak itu. Kenapa? Karena beliau itu untuk menyimpulkan satu hukum masalah bab haid. Karena meneliti darah haid ini mustahil lawan bibinian yang lain, bukan dikawinin dulu. Kayak apa betakon? Amun kita misalnya di werok ada bibinian betakon lagi cel. Ada darah haid pian tuh kayak apa warnanya aja. Gila ya orangnya.
Jadi beliau Imam Syafi'i dikawini siden untuk meneliti menyimpulkan bab haid. Nah, akhirnya ilmu tak pakai itu orang demi agama. Nah, itulah. Ini jangan artinya jangan sampai kita tuh mengambil hanya karena nafsu. Nah, itulah. Nah, nafsu jangan salah nafsu karena sesuatu yang awalnya nafsu itu kan baik apapun nafsu. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memuliakan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bahkan ada di dalam riwayat dikatakan, ada pada satu hari seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan itu dihormati benar oleh Rasulullah. Dihormati kemudian dimuliakan oleh Nabi, diberi makan, disembelihkan kambing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada waktu itu bini Nabi namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau sempat cemburu. Kenapa jika Rasulullah ini memuliakan benar seorang perempuan Tuhan ini? Ternyata ujar Nabi, perempuan Tuhan ini adalah pernah menyurui rambut Sayyidah Khadijah Al-Kubra waktu hidup. Nah itulah. Jika kita sini ini warna lakian. Jangan sampai artinya mati bini ke tahu-tahu lagi lawan min Tuhan. Kalau bisa pernah lagi bilang lawan min Tuhan, jangan. Kalau lagi bini sama kalau kita berarti Nabi kita maka itulah. Nah, jadi Nabi ini apapun sudah ada contoh daripada Nabi kita. Karena Nabi kita ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi dihormati oleh Nabi. Kemudian di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ketika wafatnya beliau, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita ikut bahasa kitanya masuk ke dalam kubur Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tangan Nabi yang mulia, beliau rela untuk menjapai tanah untuk menimbun jasad Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan sedih Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau wafat ketika berumur 65 tahun dan dikuburkan di pakuburan Ma'la. Nah ini beliau lah. Nah jadi mudah-mudahan berkat kita membaca daripada manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada makam istri-istri Nabi, terutama makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dengan berkat kemuliaan beliau. Dan mudah-mudahan kita ditambah oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang diberkahi, yang menolong agama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun ucapkan, seandainya ada tutur kata tingkah laku yang kurang bagus, yang kurang nyaman, yang kada baik, ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang mulia guru kita. Kemudian kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil dan doa haul. Yang ini dan hormat kembali kami mintakan kepada ayahanda Guru Haji Jumli. Kepada beliau kami persilakan.